Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman semua. Di pertemuan kali ini, kami kelompok 7 akan membahas mengenai kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan, dan investasi pada efek. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Muhammad Satuyansa dan Novia. A. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika sak etap secara spesifik mengatur transaksi, kejadian, atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan sak etap. Namun, apabila sak etap tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, maka manajemen harus menggunakan pertimbangannya atau judgement untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi. Dalam membuat pertimbangan, manajemen juga mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam PSAK non-etap yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. B. Konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas harus memilih dan menerapkan kebijakan akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya, kecuali sak etap secara spesifik mensyaratkan atau mengizinkan kategorisasi pos-pos sehingga kebijakan akuntansi yang berbeda adalah sesuai. C. Perubahan kebijakan akuntansi. Entitas harus mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut A. Disyaratkan berubah sesuai sak etap, atau B. Akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas. Hal-hal berikut ini yang bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi ialah A. Penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang berbeda secara substansi dengan transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang terjadi sebelumnya. Dan B. Penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang belum terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Apabila entitas harus mencatat perubahan kebijakan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama ialah entitas harus menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam sak etap sesuai dengan ketentuan transisinya jika ada. Selanjutnya B. Entitas harus menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif. Maksud dari penerapan retrospektif ini ialah jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai dengan kebijakan tersebut, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal, di mana hal tersebut adalah praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi. Ketika penerapan awal sak etap atau perubahannya mempunyai pengaruh ke periode berjalan atau periode yang lalu atau mungkin periode mendatang, maka entitas harus mengungkapkan A. Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. B. Untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan jika praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh. C. Jika praktis, jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelumnya yang disajikan. Dan D. Penjelasan jika tidak praktis untuk menentukan jumlah yang diungkapkan. D. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau kewajiban atau jumlah konsumsi periode satu aset yang berasal dari pengujian status sekarang, dari dan ekspektasi manfaat ekonomi dan kewajiban masa mendatang yang terkait dengan aset dan kewajiban. E.
Koreksi kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi. Pengungkapan kesalahan periode lalu yaitu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk kesalahan periode lalu. A. Sifat dari kesalahan periode yang lalu. B. Untuk setiap periode lalu yang disajikan. C. Jumlah koreksi pada awal periode yang lalu yang disajikan paling awal. Dan D. Jika penyajian kembali secara retrospektif. Pengertian efek. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jenis-jenis efek. 1. Efek utang dan 2. Efek ekuitas. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu entitas atau hak untuk memperoleh, misalnya, waran, opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual, kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. Pada saat perolehan, entitas harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. 1. Dimiliki hingga jatuh tempo. 2. Diperdagangkan. 3. Tersedia untuk dijual. Jika entitas mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah diamortisasi premi atau diskonto. Kedua, investasi efek utang yang tidak diklasifikasikan ke dalam dimiliki hingga jatuh tempo dan efek ekuitas yang nilai wajarnya telah tersedia harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok dan diukur sebesar nilai wajarnya dalam neraca. Penyajian dan pengungkapan. Efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen. Pengungkapan untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Informasi berikut ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk setiap kelompok utama efek, yaitu 1. Nilai wajar agregat, 2. Laba yang belum direalisasi dari pemilikan efek, 3. Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek, dan 4. Biaya perolehan termasuk jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi. Untuk efek utang dalam kelompok tersedia untuk dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, informasi mengenai jatuh tempo efek utang tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun terakhir yang disajikan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo dapat dikelompokkan menurut jangka waktunya sejak tanggal neraca. Efek yang tidak jatuh tempo pada tanggal tertentu seperti efek yang pembayarannya dijamin hipotek dapat diungkapkan secara terpisah. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sekian penjelasan singkat mengenai materi pertemuan kali ini terkait kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan, dan investasi pada efek tertentu. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.